Halo. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama berada tepat ini untuk memuliakan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita sudah bangkit. Tuhan kita sudah mati bagi kita. Untuk itu, bagi saudara, ya Tuhan yang sudah bangkit, mari kita juga bangkit. Mari kita puji Tuhan kita. Allah yang sudah bangkit bagi kita semua. Dia bangkit bagi kita. Kita percaya bahwa kita ada di gereja yang luar biasa. Begitu, mari kita katakan slogan kita. GKSI. Glory to God is Hadiku, hadiku, hadiku. Haleluya. Kita puji Tuhan untuk memuliakan nama-Nya. Ya, mari kita puji Allah yang sudah mati bagi kita semua. Dan Allah kita yang bangkit.
yang penuhi kami, Allah yang penuhi hidup kami. Engkau mengubah hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus. Di dalam ruangan ini, kami percaya setiap kami bertilawat Tuhan. Ketika kami menyerahkan hati kami, dan kami tunduk kepada firman, Engkau yang mengubah setiap kami. Haleluya. Glory Lord. Allah Roh Kudus, penuhilah hati setiap kami. Penuhilah. Saat ini Tuhan, kami mau bekerja. Api Roh Kudus membakar setiap tempat. Api Roh Kudus membakar hati. Mari kita katakan, Allah Roh Kudus memenuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Mari kita rasakan, kita rindu. Ku rindu Kau selalu. Katakan dalam hidup. Dalam hidupku. Oh Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Engkau yang mengubah hatiku. Ubah hatiku. Teringatku. Zaman waktu rindu hadiratmu. Sama-sama kita akan sembah. Ku sembah Kuduslah Tuhan, aku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sungguh-sungguh katakan dengan iman dan percaya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus yang menuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku.
Rebus kami Tuhan. Mulai atas seluruh jalan Tuhan. Bagi hamba-Mu yang mendengarkan waktu kami ini, live Tuhan kami selamatkan. Engkau kuatkan kami Tuhan. Selamat malam Yesus. Demi nama Yesus. Orang yang berdoa yang berdoa. Berikan jiwa kami terus
sudah bangkit dan naik ke surga bagi kita semua. Saat ini kita percaya bahwa Roh Tuhan sudah mengalir di dalam hati kita. Dia yang menyatukan roh kita di tempat ini. Kita percaya ketika sungguh-sungguh kita memuji Tuhan, Roh Allah membangkitkan semangat kita. Karena roh itu sudah tercurah bagi kita dari surga. Amin. Mari kita katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Kita mulai dari mari kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Roh tercurah dari surga bagi tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Tercurah dari surga, tercurah dari surga, Tuhan dimuliakan.
Luar biasa. Katakan luar biasa. Luar biasa. Silakan duduk, saudara. Semangat. Semangat. Amin. Haleluya. Masih mau lagi muji Tuhan. Haleluya. Saatnya kita harus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu membakar, memberikan kehidupan. Amin. Kalau kita boleh menyala, kalau kita boleh hidup. Karena ada firman Tuhan yang menolong semangat. Ketika engkau dalam beban berat, masalahmu, segala sesuatu yang engkau rasakan, mari kita yakin. Saat engkau yakin dengan firman Tuhan, ada kemenangan, ada kekuatan. Mari saudara-saudara yang merasa menang dan ada sudah kuat saat ini, kita bangkit berdiri. Kita mau menyatakan bahwa kita yakin saat ini ada firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Benar-benar katakan ku
spesial ini Tuhan, kami bersyukur dapat merayakan hari di mana Tuhan Yesus naik ke sorga. Sehingga pada sore hari ini kami umat Tuhan bersama keluarga besar jemaat GKSI Glory to Glories di tempat ini bersuka cita memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat kuasa Roh Kudus mengalir di setiap kami, mengurapi setiap kami, dan memberkati setiap kami. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicara kepada setiap kami. Kami ingin mengetahui, kami ingin mendengar suara hati-Mu lewat firman-Mu ya Tuhan. Berbicara kepada kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu bebas bekerja di sore hari ini. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. GKSI Glory to Glories. GKSI Glory to Glories. Ini ciri-ciri orang yang diurapi Roh Kudus. Ada sukacita, ada semangat. Bukan sontoloyo, tapi semangatnya berapi-api. Anak sontolo semangat. Jangan seperti judul firman Tuhan hari ini. Janganlah gelisah hatimu. Amin. Ada yang gelisah di sini? Ini firman Tuhan loh Bapak Ibu. Ada. Saya nggak ngarang-ngarang. Ya. Oke, kita baca firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Perikopnya di sana adalah rumah Bapa. Saya akan bacakan kepada kita ayat-ayat firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Jangan gelisah hati. Pada tahun berapa itu ada satu lagu dunia, bukan lagu rohani, ya, diciptakan oleh seorang, dia juga anak Tuhan, tapi di masa-masa jadanya mungkin Bapak Ibu kenal yang namanya Obi Mesak. Dia menciptakan lagu resah dan gelisah, menunggu di sini. Saya pernah jadi anak muda, seperti anak-anak muda yang penuh dengan semangat berapi-api sore hari ini. Dan saya pernah jadi jomblo. Sekarang nggak ke jomblo lagi. Ya, karena sudah ada penolong yang lain. Bapak Ibu saudara sekalian, tahu tidak, waktu lagu itu diciptakan oleh Obi Mesak, itu sangat viral pada waktu itu. Untung zaman itu belum ada seperti sekarang. Ada Facebook, ada WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Tapi sampai hari ini lagu itu masih hidup. Walaupun itu lagu rohana.
Mohon maaf ya, ini hanya ilustrasi saja. Ya, lagunya kurang lebih seperti ini. Ini jangan dipraktekkan. Ini hanya ilustrasi. Resah dan gelisah. Jangan ikutin musiknya ya, biasanya. Karena kamu dipakai Tuhan menjadi pemusik rohani. Amin. Menunggu di sini di sudut sekolah. Jadi ingat karaoke di titik nol. Bapak Ibu saudara sekalian, apa itu resah dan gelisah? Gelisah itu dia tidak merasa tenteram, dia tidak merasa nyaman, dia selalu merasa ada sesuatu yang nggak beres. Itu ciri-ciri orang yang sedang gelisah. Dan di sini nggak ada yang gelisah. Amin. Kenapa? Ini ceritanya begini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya saya mengalir aja ya, Roh Kudus mau bawa kemana, biarkan dia mengalir. Waktu itu Yesus menemui murid-muridnya dan mereka sedang kebingungan. Mereka sedang khawatir. Mereka sedang ketakutan. Karena mereka tahu sebentar lagi Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Sehingga muncul kata ini, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepadaku, atau percayalah kepada Allah, dan percayalah juga kepadaku. Jadi hari ini kita merayakan hari di mana Yesus naik ke surga. Amin. Siapa yang percaya Yesus naik ke surga? Haleluya. Yang nggak percaya ada? Kalau nggak percaya dia masih resah dan gelisah. Dia harus percaya. Karena waktu itu, waktu Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh banyak pasang mata. Murid-murid Yesus waktu itu menyaksikan waktu dia terangkat ke surga. Jadi ada beberapa makna di balik Yesus naik ke surga. Ya, kita akan perhatikan ya, makna di balik kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9, boleh ada bantu saya? Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Siapa yang sudah dapat, masih dapat hadiah. Ya, baca dulu, bantu dulu. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah dia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, ini buktinya bahwa Yesus benar-benar terangkat ke surga. Amin. Mereka menyaksikan itu. Murid-murid Tuhan menyaksikan itu. Kembali ke slide. Kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ayat firman Tuhan ini mengungkapkan bahwa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga ada 3 makna yang sangat penting untuk kita renungkan sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa benar-benar dia naik ke surga. Makna yang pertama yang harus kita hayati, kita akan perhatikan sama-sama. Sebut 2, 3. Tuhan Yesus naik ke surga. Di Yohanes pasal 14 ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Membuktikan bahwa Yesus naik ke surga, ternyata dia tidak meninggalkan kita sendirian. Amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, aku ini anak-anak muda dulu. Kalau kamu pernah diputusin sama pacarmu, tidak usah resah dan gelisah. Karena apa? Kalau Tuhan Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
nanti Tuhan kirim yang lain. Amin, mudah-mudahan. Dia pasti kirim yang lain. Yang pasti yang anak Tuhan yang lebih baik. Percaya nggak sama Tuhan? Percaya ya? Yang mudah-mudahan percaya nggak? Bapak Ibu, anak-anak muda, kalian ada di glory to glory, Tuhan mau pakai kalian. Jadi anak-anak muda yang seperti saya bilang tadi, yang semangat. Haleluya. Haleluya. Ketika Tuhan percayakan Anda bersama-sama dengan glory to glory, setialah sampai akhir. Amin. Setia sampai. Bapak Ibu, saya percaya, saya yakin GKSI Glory to Glory akan Tuhan pakai dengan dahsyat. Amin. Dan lihat dari semangat memuji Tuhan remaja pemuda luar biasa. Saya tadi Pak Suranto mau pingin jadi anak muda. Mana bisa? Ya, Mudah-mudahan. mudah-mudahan. Mana bisa? Mau pingin. Karena saya lihat Pastor Anton ini jiwa mudanya masih sangat tinggi. Luar biasa, ya. Jadi ini memang yang harus kita renungkan. Kalau saya baca di dalam versi bahasa Inggris di ayat yang kedua ini, di mana Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di terjemahan King James Version ada Alkitab bahasa Inggris, terjemahan versi Raja James. Ada kata di sini, kata many mansions, artinya rumah mewah, rumah besar, rumah megah, rumah yang sangat nyaman. Amin. 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 Jadi kita tidak akan mungkin tidak ada tempat di sorga. Amin. Ada tempat yang sudah Tuhan sediakan. Amin. Kalau kemarin Tuhan tempatkan kita di Sydney Hotel, kita bersyukur, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Banyak tempat tinggal, Tuhan pindahkan kita sini, tidak apa-apa. Amin. Banyak tempat Tuhan sediakan sampai pada tempat yang sesungguhnya. Amin. Tidak usah bersungut-sungut, Amin. tidak usah resah dan gelisah. Amin. Tuhan sudah punya planning yang sangat jitu. Amin. Jangan lihat keadaan sekarang, tapi tunggu beberapa tahun ke depan. Amin. Bukan hanya cuma namanya dari kemuliaan pada kemuliaan, tapi benar-benar menjadi satu gereja yang kuat, Amin. menjadi gereja yang betul-betul umat Tuhan yang semua semangat melayani Tuhan. Jadi ini harus kita pahami. Tuhan Yesus naik ke surga, ternyata Dia menyediakan tempat bagi kita. Suatu hari nanti Bapak Ibu, suka atau tidak suka, ya, Yesus mengalami kematian. Kita pun sama, suatu hari nanti kita akan dipanggil Tuhan. Suka atau tidak suka. Kalau anak-anak muda, ya, jangan dulu minta sama Tuhan cepat-cepat dipanggil Tuhan. Ya, kasihan nanti pacarmu. Ya. Ada teman kami pendeta, dia sudah cukup umur, udah boleh dikatakan kalau orang kita Batak bilang sudah jadi opo. Dia minta sama Tuhan supaya cepat-cepat mati, cepat panggil Tuhan. Tuhan tidak panggil-panggil, artinya belum kehendak Tuhan. Padahal dia sudah rasa sudah waktunya lah Tuhan, saya Tuhan jemput, Tuhan ambil dan bawa ke rumah Bapa. Tapi kalau belum waktunya, belum bisa. Iya, ada yang mau pingin cepat-cepat minta sama Tuhan karena di rumah Bapa banyak tempat tinggal, mewah lagi di surga itu. Ya, kalau kita di dunia ini sudah ada di ruangan full AC pun masih kepanasan. Kalau di surga Pak Ton dijamin
Pasti sejuk dan luar biasa di sana. Jadi putih Pak Tony. Pasti nanti di sorga bersama Ibu Nur luar biasa. Makanya harus sehati sepikir. Nanti suatu hari nanti kita ke rumah Bapak, kita bersama-sama di sana. Kita lihat, oh ternyata bukan cuma kami, ada juga rupanya Pastor Hendy, ada Ibu Gemma, ada kita semua di sana. Amin. Tapi jangan buru-buru sekarang minta sama Tuhan, Tuhan masih mau pakai kita. Amin. Haleluya. Coba lihat Ibrani 9 ayat 27. Boleh bantu baca? Belum, sabar Pak. Supaya cepat, karena kita punya waktu yang cukup cepat. Yang tadi Ibrani. Oke, boleh dilihat di layar. Amin. Baca, siapa yang baca? Dan sama seperti Jangan takut baca. dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Amin. Jadi suka atau tidak suka, suatu hari kita manusia akan mengalami yang namanya Kematian. kematian. Makanya jangan bersadar gelisah ya. Dan sesudah itu kita dihakimi sesuai dengan masa hidup kita di dunia ini. Nah oleh karena itu kita mau setia sama Tuhan. Amin. Kita mau memuliakan Tuhan. Ya, selagi masih ada waktu yang Tuhan berikan. Dunia ini sudah cukup tua Bapak Ibu Saudara sekalian. Dunia ini gak lama lagi. Ya kalau kita menelusuri kebenaran firman Tuhan, semua sudah mulai digenapi. Peperangan di sana sini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Peperangan tidak pernah berhenti. Sampai hari ini perang. Dan yang tercatat dalam Alkitab yang terus bertikai sampai hari ini. Ya, kita doakan supaya Timur Tengah, Israel, Palestina boleh bisa menemukan titik temu, bisa terjadi perdamaian di sana. Itu doa kita. Kita tidak suka perang, kita suka perdamaian. Amin. Kita mau dunia ini aman. Siapa yang bisa mewujudkan perdamaian dunia itu? Ya kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya doakan di mana kita berada di Batam, doakan kota Batam. Doakan Provinsi Kepulauan Riau, doakan Indonesia supaya Tuhan curahkan hujan pertobatan, Tuhan curahkan hujan keselamatan. Amin. Yang pertama ini adalah Tuhan sudah menyediakan tempat di surga buat kita semua, ya, tanpa terkecuali. Pasti Tuhan Dia tidak meninggalkan kita. Dia ternyata pergi ke sana menyediakan tempat untuk saya dan saudara. Amin. Yang berikutnya, jadi saya lewatkan karena saya sudah jelasin ya. Nah sekarang yang kedua, makna dibalik kenaikan Tuhan Yesus yang kedua adalah, baca sama-sama 2, 3. Tuhan Tuhan Yesus Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus datang menolong kita orang percaya. Orang yang percaya tidak semata bergantung pada sesuatu yang ada pada dirinya atau pada apapun dan siapapun, tetapi pada kuasa Roh Kudus. Makanya tadi Pastor Anton memimpin kita dalam suasana hadirat Roh Kudus. Karena kita umat Tuhan memuji Tuhan tidak cuma sekedar kata-kata. Waktu kita memuliakan nama Tuhan, itu Roh Kudus hadirat Allah itu menguasai setiap kita termasuk ruangan ini. Amin. Jadi ini poin yang sangat penting bagi kita. Tuhan Yesus ternyata dia naik ke surga supaya Roh Kudus itu datang. Haleluya. Ya. Dia akan banyak yang dia akan lakukan. Ini saya sedikit coret-coret
untuk memberikan sedikit gambaran. Jika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus tidak datang ke dunia ini dalam arti yang khusus bagi orang yang percaya kepadanya. Artinya begini, Yesus memang harus pergi ke surga. Supaya apa? Roh Kudus yang akan turun menolong kita. Makanya firman Tuhan berkata bahwa Dia akan mengutus seorang penolong yang lain. Siapakah itu? Roh Kudus. Ya. Jika Roh Kudus hadir dalam diri seseorang, maka ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Amin. Haleluya. Kebenaran dan kemakmuran yang akan datang. Jadi Roh Kudus itu mengingatkan kita ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita melakukan satu kesalahan, Roh Kudus mengingat, kamu sudah mulai keluar dari rel. Ya. Kita kalau bawa berkendaraan, kalau kita mulai mau coba keluar jalur, pasti merasa tidak nyaman. Tapi kalau di jalur yang tepat, kita pasti merasa masih aman dan nyaman. Tapi coba kita tahu itu bukan jalan, kita tahu itu jurang, kita keluar dari jalur, ya masuk jurang. Kan seperti itu kan? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus juga mengajar kita, mengingatkan kita apa yang Alkitab katakan. Jadi makanya kita sebagai umat Tuhan, orang percaya pada Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Apa saja yang kamu perbuat pasti berhasil. Anak-anak muda di sini pasti senang baca Alkitab. Bahkan mereka sudah berkali-kali selesai game over dari Kejadian sampai Wahyu. Amin. Ada yang sudah selesai dari Kejadian sampai Wahyu? Jangan amin kalau belum. Baru mau mulai sebenarnya. Bolak balik. Ya kalau saya sudah selesai, sudah baca Kejadian sampai Wahyu. Makanya saya ngomong. Malu saya kalau saya ngomong sudah baca nggak Kejadian? Saya sendiri belum selesai. Ya. Baca. Dan firman Tuhan itu memberikan kesegaran, memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita sedang ada masalah, kita baca renungkan firman Tuhan, Roh Kudus itu mengalir dan memberi kita kekuatan. Itu luar biasa. Karena Tuhan mengirim Roh Kudus menolong kita orang-orang percaya. Ini yang keempat ini. Tanpa Roh Kudus, apa katanya? Dan garam tanpa rasa. Siapa Bapak Ibu yang sudah pernah makan peratanya Pak Ton? Di apa? Mitra Raya. Buatan spesial dari Ibu Nur ya. Promosi dulu. Udah pernah makan belum? Kalau pergi saya mau ngajak ke sana. Pasti ada rasa di situ. Ada rasa garamnya dan ada Asin, manis. pasti enak. Kalau manis Pak. Karena saya sudah mengalami dan menikmati. Ya. Udah berapa kali saya makan peratanya Pak? Udah 2 kali kayaknya ya. Nanti berharap ada yang ngajak. Biar ada yang bayarin. Sekali-kali memberkati hamba Tuhan, enggak apa-apa loh Bapak Ibu. Iya, berkati. Iya. Pasti diberkati Tuhan. Jadi ini ilustrasinya. Nah, ini yang terakhir. Yang ketiga, makna dibalik kenaikan Tuhan Yesus yang ketiga, supaya ibadah kepadanya, kepada Tuhan, semakin bermakna dan bergabung. Ya, peduli amat walaupun musik kadang lari nggak masalah. Bosnya sudah memberi yang terbaik. Kita harus angkat jempol. Amin.
Bro Jose dan Pastor Anton, wah, satu kombinasi bersama. Luar biasa. Dan saya yakin Tuhan mau pakai luar biasa. Bro Jose ini pasti akan Tuhan pakai luar biasa. Jadi berkat untuk mulai sekarang ini dan seterusnya. Dan Jose akan tetap setia. Amin. Amin. Tuhan akan berkati masa depannya. Ya, mana si Meme? Meme jangan kalah dong, belajar main drum. Toilet. Oh. Jadi kita itu beribadah kepada Tuhan itu semakin bermakna dan bergairah. Jika Tuhan kita Yesus Kristus tidak naik ke surga, ibadah kepadanya menjadi terbatas oleh waktu, tempat dan suasana. Roh Kudus membawa suasana ibadah dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan bilang, barang siapa menyembah Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi dimanapun kita memuliakan Tuhan, ya, mau di Sydney hotel ke, mau di Lovinain, mau di mana lagi, tak masalah. Kemarin di Ocarina, wah luar biasa. Ibadah sambil lihat kapal lewat, iya kan? Saya pun pingin sekali-kali mau naik kapal itu juga. Padahal cuma hadir waktu itu diundang sama Pastor ini kan. Iya ya. Jadi kita menikmati suasana Allah. Tapi yang penting hati kita. Bapak Ibu, Tuhan nggak melihat hartamu kok, enggak. Kekayaanmu dia nggak lihat itu. Dia lihat hatimu yang tulus. Dia nggak melihat walaupun Bapak Ibu remaja pemuda di sini ganteng-ganteng dan cantik-cantik, peduli amat. Yang penting kamu melayani Tuhan dengan setia. Amin. Itu Roh Kudus itu mengalir dan mengalir terus, memberikan satu semangat yang berapi-api, semangat yang penuh makna, semangat yang luar biasa. Habis. Selesai kita. Jadi ada 3 hal ini. Saya mau tes dulu. Makna dibalik kita kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Anak muda yang pertama tadi apa? Menyediakan tempat. Tuhan Yesus menyediakan tempat. Amin. Bagi kita. Jadi jangan khawatir. Kalau di Batam ini sudah sering banyak kena usulan, dah apa-apa. Surga nanti nggak akan kena usul lagi. Yang kedua, Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus mendampingi kita, menolong kita. Dan yang terakhir, Supaya bergairah. supaya Hidup bergairah. Semangat setia dan ibadah. Saya tadi waktu saya sampai, mau percaya atau tidak, saya bukan dukun. Saya bukan dukun, tapi saya hamba Tuhan. Tapi saya merasakan bahwa GKSI Glory to Glories akan bertumbuh dan berkembang. Siapa yang akan menjadi saksi di sini? Kita semua. Makanya saya pernah bilang sama Pastor Randy, sama Pastor Pasaribu, saya tidak akan iri kalau suatu hari Tuhan menjadikan pelayanan GKSI baik itu Glory to Glories, Gloria Family, Maranatha berkembang. Amin. Saya tidak akan iri. Kita akan sama-sama semakin semangat melayani. Amin. Kalau Roh Kudus dicurahkan bagi kita, apa sih permasalahan yang nggak bisa selesai? Semua beres. Amin. Karena Roh Kudus itu sumber penghiburan, sumber kekuatan, dan memberi kita kemenangan. Puji Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian. Haleluya. Engkau sungguh dahsyat dan ajaib. Terima kasih. Bapak Ibu renungkan.
renungkan baik-baik bahwa ternyata Tuhan Yesus naik ke surga, dia tidak meninggal. Dia menyediakan tempat bagi kita. Kita nyanyikan sama-sama Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, terikat
Maju
berdoa, kami silakan berdoa untuk persembahan. Baik, terima kasih kami kembali. Kita akan berikan terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapak itu terima kasih Bapak. Kami berkumpul di rumah ini pada hari ini untuk merayakan mengingat kebangkitan mereka ke surga. Kau selalu menjaga kami Bapak dan kami dalam kehidupan kami semua Bapak. Jadi Bapak, kami ingin memberikan terbaik dari kami. Berkatilah kami semua Bapak dan kuasa dan kami Bapak. Terima mereka kami ini Bapak. Mari kita mengatakan haleluya. Amin. Tuhan, mari kita puji. Saudara puji syukur. Hanya bagi Yesus. Masih kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur.
Kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Amin. Kami sudah menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya Roh Kudus Kau sudah melawat setiap kami. Yang letih, yang lesu, yang bermanfaat Kau sudah memberikan kami. Oh haleluya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak terbatas Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan dapat mengubah kami Tuhan Yesus. Oh haleluya. Kami rindu Kau selalu berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terus melawat kami dengan kuasa Roh-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Kau tidak hanya berhenti di sini. Engkau terus membimbing kami. Engkau terus menuntun kami. Engkau terus mengubah karakter kami. Oh haleluya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti ini. Terima kasih Bapa. Saudara yang dikasih, bawa berkat firman Tuhan kembali dalam kehidupan kita. Praktekkan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Roh Kudus terus mengalir menolong kau, memampukan kau. Haleluya Bapa. Setiap temuanmu, setiap doamu, terus percaya Yesus sumber segala harapan. Yesus sumber segala berkat. Terus berdoa, terus minta kepada Yesus yang akan datang kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Banyak kata mulia dalam Tuhan. Tuhan memberkati kau dan Tuhan. Tuhan menyertai kau dengan wajah yang maha kasih. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya yang mulia dan memberi kau shalom damai sejahtera. Dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Berikan sorak-sorak.